Di video kali ini gue bakal ngerekomendasiin iPhone yang maybe harganya agak sedikit mahal-mahal nih ya kan. Dari kemarin ngebahasnya iPhone-iPhone murah mulu nih. Gue hampir aja lupa bikin rekomendasi ini. Mumpung masih awal-awal tahun dikit ya kan. Buat lo yang lagi nontonin video ini tapi masih belum kesampaian beli iPhone yang terbaru kayak iPhone 15 biasa, 15 Pro, 15 Pro varian Max-nya ya kan. Gue doain semoga rezeki kalian lancar-lancar deh. Semoga cepat kebeli lah. Cuman kalau sekiranya belum kesampaian buat beli iPhone generasi terbaru, ada nggak sih alternatif lain yang feel-nya itu rasa-rasanya tuh masih bisa menyamai iPhone-iPhone gen-gen terbaru. Nah di video kali ini gue bakal bahas itu biar kalian juga nggak salah beli, biar lebih ibarat kata nih bacotan gue gibahan gue ini anggaplah sebagai referensi tambahan lah. Biar memilih iPhone itu lebih tepat ya kan. Kalau terlalu mahal sayang-sayang juga, takutnya nggak guna juga. Kalau terlalu murah belinya takutnya ya lu nggak butuhnya yang lebih bagus, yang lebih powerful. Makanya tonton video ini sampai habis. Nah, kalau seandainya kita beli iPhone generasi terbaru, nggak perlu ditanya lagi deh tingkat keworth-worth-itannya. Itu pasti worth it aja, selagi kita mampu belinya. Paling kalau iPhone generasi-generasi yang gen-gen baru, kita agak-agak harus sabar dikit lah adaptasi sama bug-bug yang ada di operasi sistemnya. Maklum, HP baru ya kan. Kayak gue sampai sekarang aja kamera iPhone 15 Pro gue aja masih sering ngeblank, masih sering nge-lag. Dan gue masih menunggu updatean yang terbaru dari si Apple ini. Ya wajar lah, namanya juga buatan manusia. Nggak ada yang sempurna, perfect, siap pakai tanpa minus-minusan gitu. Meskipun sekaligus yang baru. Oke, rekomendasi gue yang pertama, kalau lo punya uang di atas lebih dari 5 juta, iPhone apa aja sih yang buat lo beli? Yang pertama adalah iPhone 11 Pro. Gue ngerekomendasiin lo buat beli iPhone 11 Pro. Ini harganya bervariatif ya, harganya mulai dari 5 juta ke atas, 6 juta, 7 juta tergantung lo berapa gigabyte, full set resmi atau tidak, tergantung gigabyte-nya, kelengkapannya, dan lain-lain. Nah untuk seri 11 Pro ini, menurut gue di tahun 2024 adalah waktu yang paling tepat untuk beli varian ini. Kenapa? Karena menurut gue ini jatuhnya kalau lo beli iPhone varian 11 Pro, lo beli HP-nya, lo bukan beli gengsinya. Secara kalau kita megang handphone ini, sebenarnya lo tuh udah nggak bisa dibilang HP kekinian. Karena HP kekinian itu bentuknya tuh udah kotak-kotak gitu, jadi gengsinya tuh udah rada kurang lah. That's why harganya juga udah mulai turun juga, tapi dari sisi chipsetnya, kameranya, layar, baterai, pokoknya dari keseluruhan handphone ini masih enak banget dipakai. Jujur kalau gue bukan sebagai konten kreator, cila lagunya gue konten kreator gitu. Gue kalau bukan konten kreator yang harus ngebahas iPhone gen-gen baru, gue nggak bakal tuh pakai iPhone 15 Pro. Gue switch minimal 11 Pro atau 12 mini aja, itu udah cukup sih menurut gue. Karena gue pakai 11 Pro di tahun 2024, yang gue rasakan handphone ini tuh masih bisa banget buat daily gue, buat gue ya. Kameranya gue masih bisa andelin, terus performa chipsetnya masih oke, baterainya masih oke, nggak mesti yang varian plus plus max maxnya. Handphone ini masih enak banget. Dan ngomongin soal layar, kenapa gue ngerekomendasiin yang varian 11 Pro bukan 11 biasa bang? Karena di zaman-zaman seri 11 ini, Apple itu kayak menganaktirikan banget yang varian non-Pro. Contoh kayak yang varian Pro ini layarnya masih OLED punya boy. Nah kalau kita lihat dari sisi spesifikasi antara 11 Pro dan 11 biasa, ini ketemplak plak jauh banget perbedaannya. Nah, di sini kalau kita lihat speknya, taruh gue scroll dulu ke bawah. Nah, di sini lo bisa lihat ya, si iPhone 11 Pro itu dia pakai layar yang udah OLED, ditembus di 2400 kali 1125 pixel dan 458 ppi. Sedangkan si 11 biasa cuman 1700-an pixel dan PPI cuma 326 ppi. Nah kalau kita lihat dari spek ini, layar 11 ini tuh nggak enak banget. Lebih enak layar iPhone 7, iPhone 8. Entah kenapa mata gue lebih enak itu. Apalagi buat lu yang udah pakai Android second yang harga 2 juta, 3 juta, tahu-tahu lu beli iPhone 11 biasa, itu layarnya berasa downgrade, berasa kayak HP Cina banget lah itu 11 biasa. That's why gue nggak ngerekomendasiin 11 biasa, gue rekomendasiinnya minimal kalau mau beli varian 11, ambil yang varian Pro-nya. Beda sama seri 12. Nanti gue coba jelasin deh. Dan untuk baterai consumption-nya juga, iPhone 11 Pro ini enak banget. Memang ini bukan varian yang gede-gedenya, cuman handphone ini tuh baterainya cukup aja gitu buat harian. Kayak nggak rewel aja, nggak rewel sama sekali nih HP.
Dan kalau dipegang kesan mewahnya masih dapat, tapi gengsinya udah mulai pudar. Kalau dipegang bobanya masih kelihatan, gengsinya udah mulai pudar, bentuknya udah nggak boxy, gengsinya udah mulai pudar dari apa? Kamera bobanya yang lebih kecil daripada boba-boba kekinian pada saat ini. Nah ngomongin soal kamera, kameranya ini masih bisa diandelin banget. Yang gue saranin, gue lebih ngerekomendasiin buat lo yang pakai 11 Pro ini, lo foto rekam apapun itu dengan cahaya yang cukup deh. Ikutin deh kata gue. Pasti hasilnya klimaks, hasilnya memuaskan sekali. Lo mau foto, jepret, lensa lebar, lensa biasa, portrait, dan lain-lain, timelapse. Pokoknya semua fitur yang ada di kamera ini coba lo pakai semua. Dengan pencahayaan yang bagus, handphone ini memadai sekali. Dan perlu diingat, untuk mode malamnya capacity low light-nya handphone ini biasa aja. Kenapa? Karena varian 11 Pro adalah varian pertama kali Apple pakai mode malam. Dan performanya enak banget nih HP, masih cukup banget. Jadi kesimpulan gue di tahun 2024, budget 5 jutaan up lewat dikit ya kan. Lu punya uang 5 juta, 6 juta, udahlah. HP ini tuh udah paling the best menurut gue. Udah paling top level. Lu beli 11 Pro, lu tinggal pakein soft case, bobanya kelihatan kemana-mana kalau lu pegang ya kan. Baterainya awet, chipsetnya masih powerful overkill, yalah, udah one of the best lah HP ini. Menurut gue, ini kenapa ini gue urutin yang pertama? Karena bagi gue 11 Pro ini adalah varian yang paling enak saat ini. Kalau seandainya lo beli 11 Pro di tahun 2022, 2021 akhir, itu nggak worth it. Karena harganya hampir-hampir 10 juta gitu. Kayak kurang aja, sekarang udah murah banget. Oke, di yang kedua adalah rekomendasi yang kedua, varian 12 biasa. Nah untuk yang versi 12 ini lu nggak mesti tuh beli yang 12 Pro. Kebalikan sama yang varian 11. Kalau yang varian 11 lu harus beli yang varian Pro-nya. Tapi yang varian 12 ini lu nggak mesti beli yang varian Pro-nya. Kenapa? Karena di 11 yang 12 biasa ini tanpa Pro sekalipun, itu hal apapun itu lu rasakan sama. Gue udah pernah nyoba pakai 12 biasa, 12 mini, 12 Pro, semua udah gue pakai. Yang paling nemu titik enaknya menurut gue yang varian mini. Oke, gue coba jelasin kenapa varian mini yang paling enak. Pertama, antara kamera lensa lebar, kamera biasa, 11, 12 biasa dan 12 Pro, itu kalau dipakai sebenarnya mirip-mirip aja. Lu nggak terlalu ngerasain perbedaan. Yang bisa ngezoom di iPhone 12 Pro, lu juga bisa ngezoom di iPhone 12 biasa. Memang ngezoomnya nggak sebaik 12 Pro, cuman hasil zoomnya cukup tajam di 12 biasa maupun 12 mini. Dan chipsetnya sama, kameranya menurut gue meskipun belum boba, tapi secara keseluruhan, secara fungsional, ini hampir nggak berasa bedanya, itu gue rasakan ya. Gue udah nyoba berkali-kali, kamera hampir nggak berasa beda antara 12 biasa dengan 12 Pro. Nah ini nih, Apple itu udah nggak menganaktirikan lagi varian yang non-Pro. Intinya varian biasa di line up 12 itu benar-benar hampir disetarain. Lu bisa lihat layarnya itu sama-sama OLED, sama-sama ditembus 460 ppi ya kan. Dan ketajamannya udah di 2000-an pixel layar. Dan kalau kita lihat dari spek, Apple itu udah belajar dari varian yang 11 biasa. Di upgrade yang 12 biasa jauh lebih memadai. Jadi menurut gue untuk hemat budget, untuk budgeting, for budgeting, anjay. Saran gue pilih yang ambil varian 12 biasa, nggak usah yang Pro. Karena bedanya mirip banget rasanya. Hanya lebih ke prestis mungkin kalau lu ambil yang varian 12 Pro itu ada bobanya. Jujur ini dari lubuk hati gue yang paling dalam, jauh lebih worth it 12 biasa atau 12 mini ketimbang yang 12 Pro. Nah, kalau yang Pro itu saran gue lebih ke mungkin lu butuh sesuatu yang lebih advance, tapi jujur ya dari gue kayak nggak ada bedanya. Kayak nggak ada bedanya mulai dari layarnya, mulai dari interface-nya, ya sama-sama Apple lah. Pokoknya intinya sama semua. Bahkan kalau seandainya kita bisa pakai HP secara merem nih, ibarat kata gini deh, kita pakai HP dari depannya tanpa dikasih tahu belakangnya itu apa. Hampir nggak ada beda antara 12 biasa dan 12 Pro. That's why menurut gue di budget dia harga 6 juta, 7 juta ke 8 juta, tergantung gigabyte, tergantung resmi atau tidak. Menurut gue varian 12 adalah salah satu varian
dengan tingkat terwortitannya yang cukup tinggi di tahun 2024. Lu nggak usah tanya deh handphone ini buat ngegame, buat social media, buat kerja keras masih bisa atau nggak? Udah pasti masih bisa boy. Nggak usah diraguin lagi. Ini yang gue rasakan terhadap varian 12 mini. 12 mini aja udah enak, apalagi 12 biasa yang layarnya lebih besar, baterainya lebih besar. Ya kan? Dan ngomongin soal baterai nih, hampir aja kelupaan gue. Memang varian handphone ini kecil, cuman baterainya tuh nggak hanya mesinnya aja yang kecil-kecil cabai rawit boy. Baterainya juga kecil-kecil cabai rawit. Gue ngecas dari full, handphone ini tuh bisa seharian sama gue. Mungkin kalau lu yang pemakaian yang intens, sehari bisa 2 kali ngecas, itu udah memenuhi lu banget buat harian. Sebenarnya kita nggak bisa mengkritisi baterai yang terlalu kecil, karena kita dikasih kelebihan nilai plus dari sisi yang lain. Apa itu? Ya, dari sisi kekompakannya, masuk kantong enak, dipegang ringan, pemakaian satu tangan enak. Dan ini paling gue suka dari varian mini yaitu kameranya. Kameranya mah biasa aja, sama aja feel kayak 12 biasa, 12 Pro. Tapi yang beda di sini adalah ketika kita ngerekam pakai HP kecil ukuran yang ringan, yang lebih lightweight, handphone ini tuh merekam kayak foto, bikin tangan nggak pegel. Malah gue rasa lebih enak pakai ini daripada pakai GoPro-GoProan. Buat gue ya, yang nggak terlalu butuh action cam. Dan yang gue rasakan ngerekam tuh jauh lebih nyaman pakai 12 mini ketimbang 13 Pro berat, 14 Pro berat, 15 Pro apalagi berat. Yang gue rasakan ini jauh lebih enak kameranya bahkan ketimbang varian-varian lebihnya dari ini. Karena varian yang lebih dari ini kalau lo ngerekam dengan cahaya yang cukup, hasilnya nggak terlalu beda-beda amat. Beda dalam kondisi capacity low light yang kurang ya. Dan kesimpulan gue di tahun 2024, kayak gue kehabisan kata-kata lah untuk menilai varian 12 biasa ini, mau 12 biasa mau 12 mini itu worth it parah ya. Tinggal lu aja menyesuaikan budgetnya, mampunya beli yang varian mini atau varian 12 biasa. Itu di tahun 2024 rekomendasi gue yang kedua untuk budget di atas 5 juta. 6 juta ke 7 juta ini jatuhnya. Oke, yang rekomendasi terakhir adalah SE Gen 3. Atau kalau bisa dibilang kita bisa sebut SE 2022. Sebenarnya ini agak sedikit ini lebih kecil lagi ya marketnya ya. Karena orang yang nggak mikirin gengsi pun kayaknya masih agak mikir-mikir sama handphone ini. Kenapa? Karena handphone ini tuh ya SE ketiga ini bentukannya sama templek-templek sama iPhone 8. Ngomongin soal dimensi, iPhone 8, iPhone SE 2020, iPhone SE 2022 alias SI generasi ketiga ini ukurannya tuh ya udahlah gitu-gitu aja gitu. Ada home button-nya, ada segala macam, sama banget kayak iPhone 8. Nah, sekalipun lu nanya ke gue, apakah ini handphone ini worth it? Jawaban gue worth it. Tapi buat orang yang mikirin gengsi, handphone ini gak ada worth it sama sekali. Tapi buat orang yang gak mikirin gengsi, ada juga yang gak worth it. Kenapa? Karena handphone ini terlalu kecil, baterai juga terlalu kecil. Tapi kenapa gue masukin ke rekomendasi yang ketiga? Ya, makanya gue rekomendasiin yang paling akhir nih. Kalau seandainya lu pengen budget yang murah, yang paling murah, tapi chipsetnya paling mentok, paling baru, ya saran gue iPhone SE ketiga. Lu bisa lihat tuh chipsetnya A15. Chipsetnya A15, nggak main-main. Nggak main-main boy. Kalau kita lihat dari bentuk ya memang bentuknya kuno lah kayak zaman dinosaurus nih HP. Ada home button-nya, layarnya kecil 4,7 inch, kamera depan, kamera belakangnya. Bisa dibilang B aja lah kalau kita lihat dari sisi harganya. Yang jelas iPhone SE generasi ketiga ini menurut gue worth it bagi sebagian orang yang butuh performa aja. Tapi kalau seandainya lu gak terlalu butuh performa, jangan deh beli SE ketiga karena agak-agak sayang sih. Karena kalau lu mampu beli SE ketiga, lu mampu juga sebenarnya beli iPhone 11 Pro, lu mampu juga beli iPhone 12-an. Nah, kalau kita lihat dari sisi harganya juga bervariatif. Ini ada yang jual di 5,5 juta di 64 GB, ada juga yang jual di 128 GB. Waktu gua klik iklan yang jual di harga 7 juta ini, dia tuh kayaknya baru beli itu. Karena dia beli di tahun 2024 gitu awal kayaknya gue lihat. Oh, garansi sampai 2024, sorry. Gue ingat iklannya kayak gitu. Intinya handphonenya belum ada setahun pakai. Nah, kesimpulan gue, kenapa gue masukin rekomendasi ketiga? Yang kayak gue bilang tadi, lu tuh butuh banget chipset yang powerful. Lu tuh butuh banget yang scrolling gak panas handphonenya, gak nge-lag HP-nya. Dan lu tuh butuh banget yang bener-bener bisa nemenin lu tanpa adanya kelemotan yang berarti. Itulah jawaban gue SE ketiga dengan budget yang murah. Tapi sekiranya rekomendasi gue tadi, kalaupun belum worth it, lo tetap pengennya iPhone generasi terbaru, gue doain lah. Semoga kalian semua
yang lagi nontonin video gue ini mampu beli iPhone Gen terbaru. Amin ya kan. Dan kalau ada yang kurang dari video ini silahkan lo tambahin aja di kolom komentar.